Assalamualaikum, halo teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, diberikan keberlimpahan, kemuliaan, dan kebahagiaan selalu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Segala hal dalam kehidupan kita dan di sekeliling kita dipengaruhi oleh Law of Attraction yang merupakan pondasi semua hal yang hadir ke dalam pengalaman kita. Kesadaran tentang Law of Attraction dan pemahaman tentang bagaimana cara kerjanya sangat penting untuk hidup bertujuan dan hidup bahagia. Lalu, apakah Law of Attraction atau hukum ketertarikan itu? Dalam sebuah buku yang berjudul Quranic Law of Attraction, dijelaskan bahwa Law of Attraction adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dengan segenap perhatian, energi, dan konsentrasi pikiran, baik hal yang positif maupun negatif akan datang dalam kehidupan kita. Hukum ketertarikan akan memberikan respons apapun yang kita pancarkan dengan mendatangkan getaran dari pikiran dan perasaan yang lebih banyak. Tak peduli getaran itu positif atau negatif. Hukum itu semata-mata hanya merespons getaran kita. Sederhananya, saat kita memikirkan sesuatu, hukum itu berbunyi, kita sedang menarik sesuatu itu ke arah diri kita. Melalui hukum ketertarikan, kita menarik apapun yang paling sering kita pikirkan, apakah kita menginginkannya atau tidak. Jadi, jika kita selalu memikirkan apa yang kita sukai, hidup kita akan dipenuhi oleh hal itu. Namun sebaliknya, jika kita selalu memikirkan hal-hal yang tidak kita sukai, maka yang terjadi dalam hidup kita pun akan mencerminkan hal itu. Sehingga kita harus berhati-hati ketika kita memikirkan kehidupan kita. Tatkala kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan karena dilahirkan dari keluarga miskin misalnya, alam sekitar akan merespons ucapan kita itu. Karena tanpa sadar kita mengundang energi negatif memasuki alam bawah sadar kita. Yang terjadi, hidup kita pun tidak mengalami perubahan alias miskin terus-menerus. Karena mindset yang ada di kepala kita selalu tentang miskin. Ada satu contoh tentang bekerjanya hukum ketertarikan ini. Cerita ini dialami langsung oleh orang tua saya. Beliau pernah menceritakan kepada saya, jadi waktu itu saya masih kuliah di Jawa, sedangkan orang tua saya tinggal di Kalimantan. Karena saya waktu itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk menyelesaikan kuliah, jadi orang tua saya sempat merantau mencari pekerjaan. Karena kondisinya saat itu orang tua saya baru saja mengalami kebangkrutan dari usahanya. Jadi pada suatu hari almarhum bapak saya belum mendapatkan pekerjaan. Saking susahnya keadaan beliau waktu itu sampai-sampai buat makan besok pun sudah tidak ada lagi apa-apa yang bisa dimakan. Alhasil bapak dan ibu saya hanya bisa pasrah dengan keadaan waktu itu. Malam itu hujan yang sangat deras, kilat petir menyambar-nyambar. Bahkan menurut ibu saya, saking derasnya hujan malam itu, mustahil ada orang yang bisa keluar rumah kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Di tengah-tengah hujan malam itu dan tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintu rumah kontrakan orang tua saya. Dan apa yang terjadi sungguh ajaib di luar nalar. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menawarkan pekerjaan kepada almarhum bapak saya dan sekalian orang itu memberikan uang muka atas pekerjaan itu kepada orang tua saya. Nah, sebenarnya orang tua saya tidak mengenal orang itu. Menurut beliau, dia tahu orang tua saya dari teman almarhum bapak saya. Dan anehnya, orang itu langsung percaya saja sama bapak saya. Tapi yang jelas, saya yakin pikiran ibu dan bapak saya yang sudah pasrah dengan keadaan itulah yang menarik orang itu sehingga tergerak hatinya untuk datang ke rumah kontrakan orang tua saya. Tentunya itu semua
atas izin Tuhan. Nah, itulah salah satu gambaran keajaiban hukum ketertarikan yang pernah dialami oleh orang tua saya. Tentunya saya juga pernah mengalami kondisi di mana hukum ketertarikan itu bekerja dalam kehidupan saya sendiri. Waktu kecil saya sering ikut nenek saya ke sawah. Karena areal persawahan di situ cukup luas, sehingga kalau cuaca sedang cerah dari kejauhan itu sering nampak gunung. Saya sering bertanya kepada nenek saya, "Nek, itu gunung apa?" Nenek saya menjawab, "Itu Gunung Sukadana." Sejak saat itu, saya sering membayangkan daerah yang bernama Sukadana ini. Karena menurut keyakinan saya, pasti daerahnya sangat indah karena ada gunungnya. Menurut cerita orang-orang, Sukadana itu terkenal dengan pantainya yang indah yang bernama Pantai Pulau Datuk. Waktu kecil teman-teman saya di kampung sering ikut keluarganya berwisata ke Sukadana. Saya dari dulu ingin sekali jalan-jalan ke sana, tapi orang tua saya tidak pernah mengizinkan. Alhasil, saya waktu itu hanya bisa membatin dalam hati. Nah, tanpa saya sadari, bertahun-tahun kemudian, takdir ternyata membawa saya ke kota kecil yang bernama Sukadana ini. Saya mendapatkan pekerjaan di sini dan bahkan punya keluarga dan bertempat tinggal di Sukadana ini. Nah, itulah cerita saya dalam hubungannya dengan Law of Attraction. Saya yakin teman-teman juga pernah mengalami situasi di mana hukum ketertarikan ini bekerja dalam kehidupan teman-teman semua. Hanya saja kita mungkin belum menyadari hal itu. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Masih penasaran bagaimana cara kerja hukum ketertarikan ini sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan? Simak terus ya video saya selanjutnya. Namun sebelumnya saya mohon dukungan teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saya tetap semangat untuk upload video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.